Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti pembelajaran tatap muka walaupun kita masih dalam keadaan pandemi. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, semoga dengan berkat doa yang kita panjatkan, pemahaman kita dalam ilmu kimia dalam pada hari ini semakin kuat dan bermanfaat bagi orang-orang lain. Nah, baiklah, kita masuk dalam tahapan pendahuluan, di mana tahapan ini Bapak akan memberikan tujuan atau pemahaman dasar dari konsep hari ini. Nah, tujuan dari konsep hari ini adalah untuk memahami konsep dari penurunan titik buku. Nah, sebelumnya adik-adik di sini sudah tahu nggak apa itu sifat kualitatif lorta? Oke, mungkin ini sebagai penguatan bagi kita semua kembali untuk mengulangi materi-materi sebelumnya. Jadi sifat kualitatif lorta itu adalah sifat fisik dari suatu lorta. Nah, sifat fisik dari suatu lorta yang tidak pengaruh pada jenis zat. Jenis zat itu apa saja? Nah, ketika kita pahami dalam materi kimia jenis zat, ada sifat zat cair, ada apa lagi? Zat padat, solid, satu lagi zat gas. Nah, ketiga zat ini dalam sifat kualitatif lorta tidak berlaku. Tetapi yang berlaku dalam sifat kualitatif lorta ini adalah pengaruh jumlah zat yang ditambahkan dalam suatu larut murni. Nah, larut murni siapa yang tahu? Yang biasa kita pakai waktu kita minum, benar. Yang biasa kita pakai adalah air. Nah, air itu merupakan larut murni yang bersifatnya universal dan biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penurunan sifat buku. Nah, siapa yang tahu buku itu, apakah yang masuk dengan buku itu? Apakah dia termasuk perubahan fisika kah atau perubahan kimia aja? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, baiklah. Akan Bapak jelaskan mengenai, kita mengulang lagi kembali dari tentang perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu dia akan kembali ke dalam bentuk semulanya. Artinya dia akan kembali dalam fase semulanya. Nah, contohnya apa? Air. Pada es batu, air akan membeku jadi es batu. Sedangkan es batu akan kembali lagi menjadi air. Sedangkan perubahan kimia dia tidak akan kembali lagi ke dalam fase semulanya. Misalkan besi berkarat, dia tidak akan bisa kembali lagi ke dalam fase besi, dalam fase solid itu. Dia akan tetap berkarat. Oke, baiklah. Jadi sudah paham tentang dasar-dasar materi kita hari ini. Yang pertama adalah kita akan melihat juga perubahan fisika dalam sifat kualitatif lorta ini karena sangat menyangkut dengan materi-materi dasar dalam pembelajaran kali ini. Sebelumnya dalam penurunan di buku ini, Bapak jelaskan sedikit bahwa buku itu perubahan fase dari fase cair menjadi fase padat. Artinya akan mengalami proses pengkristalan di dalam proses yang terjadi dalam percobaan yang akan kita demonstrasikan nanti. Mungkin di sini adik-adik sudah pernah makan es udang yang biasa orang jalan-jalan di pinggir sekolah, atau SMA, atau SMP, atau SD, sudah pernah? Itu merupakan salah satu konsep penurunan dari titik buku. Penurunan titik buku ada beberapa konsep: tekanan osmotik, penurunan kenaikan titik didih, penurunan beku. Itulah materi yang kita pelajari sama kenaikan tekanan uap. Nah, itu adalah 4 konsep dari sifat kualitatif lorta. Nah, baiklah, untuk melatih pemikiran kita bersama pada hari ini,
kita akan melihat salah satu proses pembuatan es putar. Nah, oke, sebelum kita menonton video pembuatan es putar, Bapak akan membuat bentuk kelompok dari total kita ada berapa orang sudah? 8 orang. Nah, kita bagi menjadi 2 kelompok. Oke, mari kita membuat kelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah kanan. Oke, sudah siap semua? Sudah, Pak. Nah, baiklah, Bapak akan membagikan LKPD sebagai pedoman adik-adik semua dalam melihat mengamati video yang telah nanti Bapak sajikan. Oke, ini sudah dapat belum? Sudah dapat kelompok satu lagi? Sudah. Oke, dalam hal ini Bapak akan menampilkan video dan silakan dilihat videonya dari adik-adik masing-masing. Dan video ini akan dijadikan sebagai pedoman pengisian LKPD nanti. Kita coba tadi ya. Tempatnya kita masukkan. Kemudian itu kita masukkan. Lihat bahan-bahannya yang dimasukkan apa aja. Ini dimasukkan apa? Susu. Dalamnya merupakan adonan dari es itu sendiri. Kemudian kita masukkan santan. Nah, setelah itu dimasukkan santan lagi. Kemudian kita mix sampai berkumpul. ya apa dong dikasih tahu guys lah. Ya kita amati dan dalam akan ditambahkan bahan apabila adonan tersebut tidak cepat membeku. Lihat adonan seperti itu. Nah, apa yang ditambahkan? Nanti kita amati perubahan dari dalam penambahan garam pada es tersebut. Nah, apa yang terjadi? Dia akan membentuk es krim, adonan es krim yang tadi cair dan menambahkan es, ditambahkan garam akan membentuk es krim yang sangat kecil. Mungkin Bapak sudah share tadi ya ke grup WhatsApp. Kebetulan kita nggak ada yang fokus hari ini, jadi Bapak di sini saya meng-share bahan-bahannya ke grup WhatsApp. Silahkan dilihat adik-adik semua di grup WhatsApp. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai titik kuku. Titik kuku ini adalah temperatur tetap. Temperatur tetap dengan penambahan suatu zat atau mengalami perubahan dari wujud zat cair jadi padat. Jadi Bapak bilang dari di awal, dia kalau pembukaan akan mengalami perubahan dari zat cair jadi zat padat dan mengalami proses pengkristalan. Nah, pada suhu tetap artinya dalam satu larutan atau satu zat terlarut dia mengalami suhu tetapnya masing-masing. Misalkan air akan mengalami proses pembukaan pada suhu 0 derajat Celcius. Berbeda lagi dengan zat-zat yang lain seperti garam, glukosa, pasir, dan zat-zat lainnya itu mengalami suhu bukunya terdapat pada masing-masing larutan tersebut, mempunyai karakteristik titik buku masing-masing. Nah, mungkin Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai
proses terbentuknya kristal. Nah, proses terbentuknya kristal pada es batu ini terjadi ketika kinetika zatnya, ketika air ketika diturunkan suhu, dia ikatan-ikatan dari H2O, ikatan-ikatan air, ikatan-ikatan hidrogen akan mengalami pendekatan. Artinya dia akan semakin mendekat ikatan-ikatannya sehingga membentuk suatu tatanan geometrik. Nah, seperti kita lihat dari beberapa referensi yang didapatkan bahwa H2O ketika mengalami pembukaan akan membentuk tatanan geometrik heksagonal. Nah, ikatan tersebut kalau kita panaskan dia akan melebar sehingga dia akan cair. Nah, dari situ sudah paham semua konsepnya sedikit mengenai proses pembukuan. Tadi dari ikatannya yang rendah ketika diturunkan suhunya, ikatannya akan mendekat dan saling melengkapi istilahnya, saling membuat kesatuan sehingga dia ikatan tersebut menjadi kuat. Ikatan hidrogen kan ikatan yang paling kuat dalam dunia kalau terbentuk, susah dipuruskan. Bisa dipuruskan, bisa direbut dengan penambahan zat larut tertentu dan ditambahkan dan dilakukan pemanasan untuk mempercepat proses kinetika yang terjadi dalam mempercepat kinetika partikel yang terdapat dalam zat tersebut. Baiklah, setelah kita mengamati video dan setelah kita memahami materi yang Bapak sampaikan, nah, ada nggak pertanyaan dari kawan-kawan semua, dari semua tentang materi ini? Ada Pak. Oke, silakan Edo. Saya ingin menanyakan tadi untuk penambahan garam itu fungsinya itu apa ya Pak? Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya, sangat relevan dengan materi kita hari ini. Jadi ketika proses penambahan garam, garam akan mengganggu proses geometrik yang terbentuk oleh kristal es, sehingga yang masuk ke dalam garam itu adalah air garam. Nah, karena perbedaan suhu yang terdapat dari suhu titik beku dari garam sendiri dan air sendiri, sehingga membuat garam air es tersebut menjadi cair. Nah, artinya air itu, es yang cair itu bukan berarti suhunya semakin besar. Artinya suhu dalam es itu dia akan semakin rendah. Nah, dia ketika dimasukkan garam yang sudah merusak tatanan dari geometri yang sudah dibentuk dari air dan kita hidrogen dari air tersebut, dia akan masuk ke dalam celah-celah ikatan kristal. Nah, setelah masuk dalam celah-celah ikatan kristal, dia akan membuat es mencair. Nah, suhunya dalam es itu nanti kita akan mendemonstrasikan salah satu konsep yang ada pada hari ini, dan kita akan mengetahui nanti bagaimana perubahan titik beku yang ada pada es yang sudah ditambahkan air. Nah, begitu Edo, apakah masih ada yang kurang? Sudah? Sudah. Ada lagi pertanyaan dari adik-adik semua? Ada Pak. Oke, silakan. Izin bertanya Pak, apa yang terjadi jika garam tidak ditambahkan ke dalam es batu terbentuk? Bagus sekali pertanyaannya. Nah, ketika tidak terjadi penambahan garam pada es batu tersebut, maka es tersebut akan tidak beku. Nah, mengapa demikian? Sedangkan konsep es zat larut dari penurunan titik beku tadi, dari konsep tidak penurunan titik beku akan mempercepat proses pembukuan dengan menurunkan titik beku. Artinya titik beku air kan es, dia kan air yang mengalami proses pembukuan. Nah, air itu mengalami titik beku 0 derajat Celcius. Ketika zat larut ditambahkan berupa garam merupakan senyawa elektrolit, artinya dia terionasi sempurna. Dia akan masuk ke celah-celah tadi sehingga menurunkan suhu menjadi di bawah 0 derajat Celcius. Artinya dia apa? Semakin rendah suhu, maka dia akan semakin dingin. Nah, adonan dari es krim tadi, dia tidak akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius, tapi akan membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Akhirnya dengan penambahan garam membuat adonan kue tadi membeku pada suhu yang di bawah 0 derajat Celcius. Maka ketika tidak ada ditambahkan garam, dia masih akan berbentuk cairan adonan tersebut. Setelah ditambahkan garam membuat turunan di beku, akhirnya membuat es tersebut cepat mengalami pembukuan sehingga es krim tersebut bisa dinikmati kita bersama-sama. Oke, sudah paham ya konsep hari ini? Oke, baiklah. Selanjutnya mungkin ada LKPD di situ lah. Nah, LKPD itu hari ini Bapak akan mendemonstrasikan
konsep penurunan titik beku dan berdasarkan data yang diperoleh nanti, adik-adik semua mencatat pada LKPD tersebut. Oke, baiklah. Perwakilan kelompok, Bapak minta 1 orang untuk maju ke depan untuk mengamati proses demonstrasi ini dan kembali kepada kelompok masing-masing nanti untuk mendiskusikan hasil dari yang diperoleh, data yang diperoleh. Oke, silakan perwakilan kelompok maju di depannya. Oke, baiklah. Kawan-kawan semua nanti bisa dari masing-masing dari siswa ini yang sudah maju nanti akan diceritakan hasil pengamatannya. Oke, yang pertama adalah kita masukkan es. Di sini ada 2 perlakuannya. Perlakuan pertama tidak dimasukkan garam, yang kedua dimasukkan garam. Yang tidak dimasukkan garam, kita ukur suhunya. Dan yang gelas ini kita masukin terus sebanyak 2 sendok. Oke, setelah kita mengamati prosesnya 15 menit sudah berlangsung, kita akan mengamati yang pertama. Ini adalah suhunya 0 derajat Celcius. Coba adik-adik amati, benar suhunya? Nah, suhunya 0 derajat Celcius. Sudah dituliskan di bagian tabel pengamatan. Oke. Nah, setelah itu kita beralih ke yang kedua yang ditambahkan garam. Nah, coba lihat suhunya akan turun kan? Di bawah 0 derajat Celcius. Jadi berapa nih? 0,4 turun lagi. Min 6 derajat Celcius berubah suhunya. Oke, silahkan kembali adik-adik kepada kelompok masing-masing dan kita akan melakukan diskusi. Oke, silahkan kembali. Jelas perwakilan kelompok yang sudah maju tadi mendiskusikan hasil yang kita amati sekarang. Ada kesulitan? Sebenarnya sudah memahami ya konsep penurunan titik beku, konsep penurunan dari titik beku. Gimana, Edo? Sudah paham? Sudah paham. Karena materi ini merupakan kehidupan sehari-hari kita, jadi tidak mudah atau tidak sulit kita untuk memahaminya. Oke, sudah kalian mengisi data dari percobaan tadi. Di LKPD ada lembar kerja yang dipoin dari berkritis. Nah, di situ adik-adik semua mengumpulkan data semua dari berbagai sumber yang mempunyai kaitan dengan penurunan titik beku dan diisi, kemudian nanti kita akan mempresentasikan dari kelompok masing-masing kelompok. Oke. Silahkan berdiskusi kawan-kawan semua. Sudah nanti mengisi bagi berpikir kritis itu di bagian paling belakangnya ada kesimpulan. Nanti dari masing-masing dari perwakilan kelompok menyimpulkan hasil demonstrasi tadi dan kaitannya dengan video tadi. Mungkin waktu sudah sampai 15 menit. Kita sudahi diskusi kita hari ini. Bapak silakan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kepada kelompok kedua akan menanggapi hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok pertama. Oke, silakan kelompok pertama. Baik, dari hasil percobaan yang telah kita lakukan dapat kita peroleh data pengamatan bahwa ada perbedaan antara titik beku antara air dengan larutan garam. Nah, pada yang tanpa penambahan larutan garam ini memiliki suhu 0
dalam waktu 15 menit. Sedangkan dengan penambahan garam itu memiliki suhu minus 6 derajat Celcius. Terima kasih kepada kelompok pertama. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok pertama. Oke, dari kelompok kedua mungkin ada hal yang ingin ditanggapi atau ingin bertanya kepada kelompok pertama. Silakan. Oke, silakan Edo. Saya dari kelompok A. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa terjadi perubahan suhu pada larutan garam dalam percobaan itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, larutan garam itu sendiri memiliki sifat yang dapat menurunkan titik getu larutan. Nah, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Bapak akan menambahkan lebih rinci lagi kepada Edo tentang mengapa garam dapat menurunkan titik getu. Nah, tadi demonstrasi yang kita lakukan ketika garam ditambahkan ke dalam es, dia partikel garam akan memasuki celah-celah kristal es sehingga menyebabkan air tadi menjadi air garam. Nah, air garam tersebut karena sifat zat dari garam memiliki titik getu yang lebih rendah daripada es sehingga mempengaruhi es itu sendiri. Nah, ketika es dipengaruhi oleh zat penambah zat seperti garam, dia akan menurunkan titik buku. Nah, titik buku itu diperoleh ketika pengamatan tadi yang sebelum penambahan garam 0 derajat Celcius dan sudah ditambahkan menjadi minus 6 derajat Celcius. Artinya bahwa konsep yang kita pahami ini, yang kita pahami sekarang ini dengan demonstrasi sederhana berhasil diterapkan oleh si penjual es putar. Dia bahkan tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu termasuk dalam materi kimia kita pelajari sehari-hari. Nah, kita pahami bahwa konsep kimia itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, selain dari penurunan pada pembuatan es putar, ada satu lagi konsep yang digunakan. Nah, mungkin di Amerika itu kan terjadi, di Eropa, Amerika itu kan terjadi namanya musim salju. Nah, pada musim salju itu jalan-jalan buku. Maka untuk mencairkan es salju ditambahkan garam agar titik bukunya jadi turun dan menjadi cair tersebut. Nah, mungkin hari ini kita sama-sama sudah mengetahui konsep tentang performance buku. Ada hal yang ingin ditanyakan kepada Bapak untuk membuat penguatan materi kita menjadi lebih baik lagi? Ada? Tidak, Pak. Oke, baiklah. Mungkin materi hari ini kita sudah pahami tentang konsep performance buku. Nah, kita akan mencoba menyimpulkan perubahan terkait performance buku ini. Nah, performance buku ini dapat kita simpulkan bahwa dengan penambahan garam artinya akan membuat penurunan titik buku dalam es tersebut. Dan konsep ini berhasil diterapkan oleh penjual es putar. Nah, dengan adanya penambahan garam akan membuat es tersebut menjadi lembut dan menjadi buku. Mungkin dari kawan-kawan semua itu saja yang kita bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga hari ini dapat membawa berkah kepada kita semua dan mampu mengapresiasikan penurunan titik buku pada kehidupan sehari-hari kita. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Baiklah, mungkin tidak ada hal yang ditanyakan lagi. Bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.